dan lain sebagainya. Saya terdiagnosa karena kanker darah yang paling akut. Dan saya dinyatakan akan mati dalam 3 bulan ke depan. Dan itu vonis dari dokter. Saya sempat tanya gini sama dokter, stadium berapa? Dokter bilang gak ada stadiumnya. Kalau kanker darah itu adanya jenis yang saya alami adalah jenis yang paling akut. Dan dia katakan, Pak, mohon maaf, 85% dari darah Bapak sudah terkontaminasi sama kanker. Dari ujung kepala ke ujung kaki. Gara-garanya faktor eksternal. Saya pernah saksikan, gara-gara deodoran. Habis ini jangan gak pakai deodoran. Ini saya. Jadi intinya gini, kalau gatal, stop. Pakai produk apa aja, kalau gatal itu berarti tubuhnya lagi ngasih tahu jangan, stop. Saya nggak ngerti, 2 tahun saya pakai terus masuk ke dalam darah bercampur. Waktu saya tanya, karena itu akhir tahun, istri saya pekerjaan dia adalah evakuasi medis. Jadi dia bawa saya ke Singapura karena dokter di Jakarta udah banyak yang cuti. Dan waktu diagnosanya keluar, kami sempat tanya, karena saya asuransi saya bukannya telat, saya jadi nggak ada coverage. Jadi saya sempat tanya sama dokternya, DP-nya berapa? Saya nggak berani tanya harganya. Dia cuma tanya DP-nya berapa. Dokter kasih tahu angkanya, saya dan istri saya terkaget-kaget. Dan saya bilang, dok, kami harus pulang, ya, karena saya harus antar anak saya pulang karena dia ikut sama kami, dia harus kembali sekolah. Kalau kami balik lagi berarti dalam hitungan 3-4 hari kami akan kembali. Dokternya bilang, Pak, nggak bisa tunggu lama-lama, kondisi Bapak setiap hari begini. Bapak biarkan seminggu meninggal. Begini Pak kondisinya, udah terjun bebas. Tiap hari terkikis darahnya, makin habis. Nah, waktu saya pulang, saya bilang gini sama Tuhan. Saya bilang sama istri saya, jangan posting-posting, jangan kasih tahu siapa-siapa. Yang tahu cuma keluarga saya sama paman dekat saya. That's it. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, Engkau dengar ya DP-nya berapa? Kalau Engkau berkenan, saya ada di situ. Saya percaya dalam hitungan 2-3 hari ini DP-nya ada. Bapak Ibu, dalam hitungan 3 hari DP itu ada di rekening saya. Persis jumlahnya. Yang transfer juga nggak tahu bahwa saya butuh. Sama sekali nggak tahu. Saya bilang sama istri saya, udah ada DP-nya, kita berangkat. Mujizat sudah terjadi ini. Istri saya bilang apa-apa? Kan baru DP-nya, sisanya gimana? Terus saya bilang, lah, kita kan nggak pernah minta sisanya. Kita kan minta cuma DP. Kalau kita minta sisa, dikasih sisanya sama Tuhan semuanya, kita minta DP. Kita berangkat lah. Perjalanan iman selalu ngeri-ngeri sedang ngeri. Anda bisa lihat ujungnya seperti apa, betul nggak? Sama seperti Matius, nggak tahu ujungnya seperti apa. Itu jalan aja. Saya jalan. Kita berangkat. Sampai di sana, seperti layaknya manusia yang normal, kita akan pilih kamar paling murah supaya uangnya irit. Saya ambil kamar yang berempat, paling murah. Masuk di kamar itu saya muntah-muntah karena bawa makanan. Sebelah saya makan kari, sebelah saya makan bakmi, muntah-muntah saya. Lagi muntah-muntah begitu, istri saya buka website, tiba-tiba dia lihat, wow, ternyata di rumah sakit ini ada kamar namanya kamar isolasi. Kamar cuma sendirian, tanpa jendela, harganya sedikit lebih mahal dari kamar yang berempat, tapi bukan VIP, tapi sendirian. Langsung kita request dok minta kamar ini aja. Dia bilang gini, udah nggak ada Pak, populer kamarnya udah habis. Ya udah. Saya bilang gini sama istri saya, mengucap syukur aja. Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Tenang aja. Ya betul. 5 jam setelah itu suster masuk ke kamar saya. Dia bilang gini, Pak, pihak rumah sakit sudah sepakat Bapak dikasih kamar nomor 3 di ujung. Saya jelasin ya Pak, kamar nomor 3 itu namanya suite room. Apaan itu suite room? Kalau di hotel itu presidential suite Pak, VIP, VVIP, suite paling atas. Saya nggak mau. Gimana bayarnya? Saya minta kamar isolasi, kamar suite. Suster nggak ngerti, suster balasin saya, Bapak yang nggak ngerti, dulu jangan ngomong-ngomong, saya belum selesai. Dia bilang gini, Pak, Bapak dikasih kamar suite room, bayarnya yang kamar isolasi itu. Saya bilang gini, oh kalau begitu mau saya. Saya telepon istri saya, dia lagi di bawah, lagi beli makanan, lama banget, naik-naik. Saya ini masuk rumah sakit, udah di kursi roda.
karena udah lemesnya minta ampun. Saya di kursi roda. Jadi karena udah nggak ada darah, darahnya habis. Kalau darah merah habis itu nggak ada pengantar oksigen. Saya saat itu yang namanya hormon adrenalin itu tiba-tiba bisa mengalir di dalam tubuh saya. Saya packing tuh barang saya tarik tuh kopernya ke kamar nomor 3. Kan di lantai yang sama. Tariknya begini sih, jalannya begini. Suster sampai panik, kursi roda. Saya juga teriak, kamar nomor 3 mana? Mikir. Kenapa saya buru-buru? Supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Dia kasih kamar nomor 3 buruan ambil. Waktu saya buka tuh kamar nomor 3, Bapak Ibu, ruangan pertama yang saya buka di sebelah kiri saya itu toiletnya aja karpet. Sampai saya bilang sama Tuhan tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Karpet. Rupanya itu suite room ya, ini namanya suite room. Ada ruang tamunya, ruangannya besar, sendirian. Rupanya Tuhan mau kirim 80 orang yang gak pernah saya undang. Orang dengar dari mulut ke mulut, bahkan ada 1/3 yang datang itu dari orang-orang gereja-gereja lokal di Singapura. Saya nggak pernah kenal. Singkat cerita, dalam hitungan 1 bulan Tuhan menyembuhkan saya. Banyak lah, kesaksian terlalu banyak Pak, mungkin udah dengar di online. Saya disembuhkan dalam hitungan 1 bulan, kansernya hilang. Nah, sekarang ini fokusnya adalah yang tadi, DP. DP-nya itu 3 hari udah habis. Berarti bisa bayangin di rumah sakitnya berapa. Setelah 2,5 bulan di rumah sakit, kita udah boleh pulang ke Indonesia. Hari di mana istri saya mau nanya tagihan totalnya berapa, deg-degan lah kita berjauhan kayak 3 kali. Saking ketakutannya. Waktu dia turun ke bawah nanya tagihan, dia nggak naik-naik. Saya makin nervous sih, aduh ini orang nggak naik-naik sih. Terakhir waktu dia naik ke kamar, dia buka pintunya kayak begini. Jalannya begini. Ini film-film mah. Berapa jangan aku takutin deh. Dia diem. Kayak matanya melotot gitu, kayak kosong gitu. Kayak orang kaget. Saya dalam hati gini, waduh, berapa Tuhan? Terus dia duduk di sebelah saya. Terus dengan suara yang sangat pelan dia bilang gini, katanya rumah sakit udah lunas. Kok bisa? Ya itu katanya tamu-tamu yang datang ke sini kalau pada mau pulang pada ke bawah, bayarin lah, nabur lah segala macam, sampai katanya pihak rumah sakit bayarnya kelebihan. Saya pulang ke Indonesia bukan sekedar bawa kesembuhan, bawa uang kelebihan. Sampai-sampai saya dan istri saya sempat-sempatnya nelfon teman. Cari teman maksudnya yang sedang sakit, karena uang lebih itu kita tabur lagi dari Tuhan. Sekarang kita bantuin orang yang sedang sakit. Waktu saya pulang, orang-orang udah otomatis bilang ini, Bill, lu dapat mujizat kesembuhan? Bukan. Mujizat yang gua terima adalah gua, istri gua dan kedua anak gua diubahkan Tuhan. Disitulah mata rohani kita terbuka, berjalan bersama Raja. Walaupun ujungnya nggak kelihatan, diantar sampai selamat sama dia. Itu sebabnya Yesus katakan begitu kepada Thomas, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya.